Kita hold terlebih dahulu Pak Berlian, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada Inco, kemudian juga ada MDKA, XL, dan terakhir ada Medco ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Untuk Inco, supportnya di 6875, resistennya hingga ke 8250, MDKA di 4500 hingga 5200, sementara XL di 2350 hingga 2440, dan terakhir ada Medco 1175 hingga 1405. Ini dari support dan resisten yang bisa diperhatikan. Pak Berlian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini berasal dari sektor yang berbeda. Pertimbangan kemudian juga analisis secara teknikal sehingga merekomendasikan keempat saham ini. Kita ke Inco terlebih dahulu Pak Berlian. Ya, Inco secara umum, secara teknikal masih di level support yang sangat kuat, Mas David. Jadi kalau memang terjaga di level 7.100 ini, maka sebetulnya peluang untuk kenaikannya dan risk reward-nya pun cukup menarik, yaitu di level untuk secara umum ada di level 7.500 sampai dengan 7.600 level resistennya. Risk reward-nya sangat menarik untuk Inco ini. Ditambah lagi dengan catatan bahwa untuk nikel kita masih melihat meskipun hari ini juga ada penurunan, tapi sebetulnya dengan cerita soal EV, electric vehicle dan lain-lain, ini masih cukup menarik, seksi untuk Inco ini. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat ada saham MDKA, di mana kita sama-sama sudah mendengar bahwa Merdeka Baterai akan IPO. Jadi ini salah satu yang diuntungkan juga, masih terkait juga dengan electric vehicle, jadi ini menjadi saham pilihan yang berikutnya. MDKA di level 4.500 menjadi support yang menurut saya dengan risk reward yang cukup menarik apabila kita melihat ya dengan upside di level 4.950 upside untuk MDKA ini. Kemudian untuk saham berikutnya, ini adalah sektor yang cukup defensif. Apabila ternyata market yang butuh koreksi, maka sektor telekomunikasi semestinya menjadi pilihan fund manager untuk mengalokasikan dananya mereka, yaitu adalah Excel. Salah satunya, di mana saya melihat di sini, di level kurang lebih di level 2.200 menjadi level support yang perlu terjaga. Dengan catatan untuk upside yang juga cukup menarik juga, risk reward-nya 1:2, yaitu di level 2.450, Mas David, untuk Excel ini. Dan yang terakhir, nah ini adalah saham Medco, di mana kita memang sama-sama melihat ya, untuk batubara ada penurunan, dan kemudian untuk saham Medco ini sendiri juga hari ini pun ditutup di level 1.220. Ya. Saya melihat malah penurunan ini membuat peluang resiko menjadi makin kecil, peluang upside menjadi makin besar. Dengan catatan level yang harus dijaga itu di level 1175 tadi Mas David juga sudah sampaikan. Dengan penurunan seperti ini, maka upside sebetulnya ke level 1405 ini menjadi upside yang cukup menarik. Bahkan tidak hanya 1:2, ini bisa 1:3 ataupun 1:4 untuk trading strategi kita. Oke, untuk jangka pendek terutama untuk perdagangan esok hari, Medco yang hari ini koreksi di 2,40%. Bisa masuk di current price tidak Pak di penutupan hari ini atau tunggu level yang lebih rendah lagi Pak Berlian? Saran saya kita lihat dulu besok pagi Mas David, apabila kenaikan penurunan minyak maksud saya ternyata cukup terbatas, apabila juga malah dibalik dengan kenaikan di ujung hari nanti, di malam harinya di Amerika dan pagi hari kita esok pagi, maka kita bisa melihat untuk Medco ini di harga sekarang pun cukup menarik Mas David. Apabila sebaliknya ada penurunan cukup dalam untuk harga minyak, maka saran saya tetap menunggu di level 1175 sebagai level yang sangat menarik buat saya untuk Medco ini. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Inco, MDKA, XL, dan terakhir ada Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Berlian, sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan coba ulas satu persatu, Pak. Saya akan ke Ibu Jenny terlebih dahulu yang sudah berpartisipasi. Ini menanyakan juga saham dari infrastruktur telekomunikasi, tapi lebih ke ISAT. Pak Berlian, mau beli apa bisa masuk di harga sekarang? Hari ini ISAT mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sepertinya dari sisi fundamental, dari sisi kinerja tampaknya kurang begitu memuaskan. Analisis Anda untuk ISAT, Pak Berlian? Betul sekali Mas David, secara fundamental memang kurang kita lihat ya, kurang kita sarankan juga untuk akumulasi sebagai investor. Tetapi apabila sebagai trader, maka kita bisa melihat hari ini cukup besar volume transaksinya, dan ini boleh dibilang mungkin sampai 5 kali bahkan 10 kali lipat dari volume kemarin Mas David. Dan ini buat trader yang betul-betul suka dengan saham-saham yang ledakan
volume seperti ini, maka ini salah satu pilihan. Dengan catatan tentu saja cut loss yang dijaga itu ada di level yang sebetulnya cukup bawah, yaitu di level 5.800 untuk ISAT ya. Dan sekarang di level 6.175 ini berarti kurang lebih paling tidak 4% resikonya. Sementara rewardnya di level resisten ada di level 6.425 dan ini artinya relatif risk rewardnya 1:1. Oke, jawaban untuk Ibu Jenny ada ISAT, apakah bisa beli atau masuk di harga sekarang. Penutupan hari ini 6175 menguat di 4,22% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap lagi dengan pemirsa IDX Channel. Pak Berlian, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Berlian, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Dari saham produsen rokok, Pak Berlian, ini juga cukup menyita perhatian di mana mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir atau beberapa minggu perdagang terakhir tepatnya. Namun hari ini ditutup di zona merah. Yang pertama kita ke gudang garam terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak Sihotang dari Medan, Sumatera Utara. Gudang garam sudah punya di 26.900 ini. Mohon analisanya untuk esok hari. Tampaknya di level atas, Pak Berlian. Analisis Anda untuk gudang garam? Ya, gudang garam sebetulnya kalau di level 26.900 adalah harga yang cukup pucuk sebetulnya. Dan kalau kita lihat di sini, penurunan hari ini masih cukup wajar dan ini penurunan ini masih tetap akan dianggap wajar apabila masih bertahan di level di atas support 23.000, Mas David. Jadi apabila memiliki di level 26.900, maka silakan dipertimbangkan apakah untuk cut loss terlebih dahulu ataukah menunggu dengan catatan apabila penurunannya di bawah 23.000 untuk cut loss. Saran saya adalah untuk cut loss dalam jangka waktu yang lebih pendek ya, Mas David ya, untuk gudang garam ini. Mengingat ruang resikonya sangat besar. Dan ini juga kita lihat untuk saham ya. Dengan penguatan saat ini gudang garam sudah posisinya sudah jenuh beli tidak Pak? Atau belum? Masih ada ruang? Sudah sangat jenuh beli, Mas David, untuk gudang garam. Baik, selain gudang garam, kita akan coba jawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Albert, Jakarta ini. Terima kasih juga sudah bergabung. Masih dari produsen rokok, ada Wismilak dengan kode saham WIIM, punya harga di 875. Average down di harga berapa atau cut loss? Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Berlian. Ya, baik. Untuk WIM ini supportnya ada di level 750, Mas David. Jadi ini juga masih cukup di ruang sekitar 8-9% lagi. Jadi apabila memang memiliki peluru cukup banyak, masih bisa average down di harga sana. Tetapi saran saya, mengingat market juga kondisinya sudah overbought tadi, saran saya untuk melepas terlebih dahulu untuk saham-saham rokok ini, baik gudang garam maupun untuk Wismilak. Baik, punya harga di 875, apakah ini langsung lepas atau ada strategi paling tidak minimalkan kerugian yang terjadi atau ruang pelemahan masih akan terus berlanjut untuk esok hari, Pak Berlian? Halo Pak? Pak Berlian masih ya, bergabung? Untuk di level untuk averaging down, ya untuk averaging down, ya. Silakan Pak. Silakan ya, Pak. Untuk averaging down, saran saya adalah di level 750 apabila memang memiliki dana yang cukup banyak ya Mas Davidnya. Tetapi lebih baik adalah untuk cut loss lebih cepat sebetulnya. 10% saya rasa adalah batas maksimum untuk kita menentukan cut loss. Selanjutnya Bapak Joni dari Jakarta menanyakan saham Antam, Pak Berlian baru ingin masuk Pak. Level ideal untuk entry Antam. Nah, Antam ini sama seperti Inco, Mas David, langsung saja bahwa di harga 2240 ini sebetulnya sangat dekat dengan level support, yaitu di level 2180. Jadi menurut saya, apabila harga masih berada di level 2240 ini, esok hari masih bisa akumulasi sampai dengan 2180. Dengan target upside sebesar ke level 2400, jadi ini juga secara risk reward masih cukup menarik, Mas David, untuk Antam. Oke, Ibu Rini dari Jakarta, Harum Pak, 1740, singkat saja Pak Berlian. Ya, Harum di level 1740, level saat ini juga sangat dekat dengan level supportnya. Jadi tidak perlu untuk cut loss terlebih dahulu, dengan catatan memang harus terjaga di level 1590, Mas David. Level support yang harus terjaga. Secara umum, baik Harum maupun Antam, mirip-mirip, jadi levelnya cukup dekat dengan support, masih bisa dipegang. Terakhir untuk DKFT Pak, hari ini ditutup melemah di 0,79%. Singkat saja Pak Berlian. Ya, DKFT ini cukup liar, Mas David. Jadi menurut saya level support berikutnya cukup jauh, yaitu di level 115. Apabila memiliki posisi sekarang, sebaiknya catatan cut loss-nya di level 122.
Baik. Dengan upside adalah ke level 136. Oke, DKFT tanpa menyebutkan nama dan lokasi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Perlian. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Perlian, terima kasih, sehat selalu Pak. Sama-sama Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Perlian Juveni selaku Head of Sales and Branch Koordinator RHB Sekuritas. Akhirnya saya David Saan Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.